Gibran, semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Mungkin kamu tidak setuju, mungkin gue setuju, tapi rule of the game-nya gitu sudah. Kita punya asumsi bahwa KPU pasti beres. Situasinya dibuat oleh buzzer, dibuat oleh berita. Gue gawe wong dosa sak akeh banget loh, jelali loh. Gue pejabat-pejabat yang nutupi data, itu kamu membuat fitnah. Kita butuh ada platform yang universal untuk menyampaikan realitas yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gozi Raffi, asal dari Cilacap, di sini kuliah. Saya ingin bertanya, saya mengingat kembali, ada teringat kata-kata dari Mas Aditya, itu ketika acara yang di Rumah Maya Kadipiro, Mas Aditya tuh bilang bahwa Pak Prabowo ini tuh ingin menerapkan kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan sama bapaknya gitu oleh Prof. Sumitro, tetapi dilakukan secara terburu-buru. Nah, poinnya adalah terburu-buru. Kalau misal saya lihat presiden-presiden Indonesia lainnya juga selalu membuat dan juga melakukan kebijakannya secara terburu-buru. Nah, kalau misal dari zaman misal Soekarno lah yang lama, nggak 5 tahun, mungkin 5 tahun itu kan jadi alasan gitu kan, tapi kita flashback zaman Soekarno yang lama gitu, itu banyak banget kebijakan yang dibuat terburu-buru gitu. Kayak misal lebih mementingkan simbol dibanding kesejahteraan rakyat dengan membangun Monas, lalu itu yang kita rasakan sangat-sangat terlalu terburu-buru gitu. Padahal kalau misal dilihat-lihat gitu, ya tadi sebenarnya mungkin baik, MBG itu baik, koperasi itu kebijakan yang baik, tapi dilakukan secara terburu-buru. Nah, saya ingin tanya kayak, kenapa sih pemerintah ini selalu melaksanakan kebijakan dan dilakukannya secara terburu-buru? Kita aja untuk tadi kebijakan pemerintah aja kita masih bingung gitu, kita harus apa? Apalagi ini nanti yang kedepannya gitu, kita nggak tahu, kita harus bergantung kemana, apakah hanya bergantung pada diri sendiri aja gitu, semampunya, lillahi ta'ala, atau menggantungkan kepada siapa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikru Bedillah dari ISKI Sunan Pandanaran. Ingin memberitahu kepada Mas Gibran, tadi kan Mas Gibran menyampaikan bahwa jangan pulang dengan keadaan resah. Gibran sing endi? Gibran, Mas Abrang. Mas Abrang. Sorry mas. Sorry mas. Kok kayak yang barusan dibilang ini, kabinet yang terburu-buru ngambil kebijakan. Dalam ketahanan pangan yang tadi Mas Abrang sampaikan untuk mempersiapkan 2-3 tahun ke depan, bagaimana cara kita untuk bisa survival dan dengan cara apa? Oke, tak jawab. Tak jawab ya. Piye carane yo mbuh kuwi dipikir bareng-bareng mangano Mas. Nek sampean aku duwe jawabane kabeh ya bener kowe karo takon karo Gibran mau. Enggak, maksudnya gini loh Mas. Ini masalah kita bersama, ayo kita pecahkan bareng-bareng. Ini nyon sewu, mentalnya perlu diperbaiki ini. Bergantung sama siapa, itu pertanyaan yang berbahaya itu. Ngopo, apa sebenarnya nalurimu adalah bergantung pada siapa. Suatu hari akan banyak orang bergantung padamu loh, dan kamu tidak bergantung pada siapa-siapa. Kowe duwe anak, duwe bojo, duwe wong. Makanya berpikirlah tidak merepotkan orang tapi membantu orang. Mungkin ini sebabnya Simbah Mbiyen ndeleh aku nang hutan belantara ya. Yang enggak ada orang Indonesianya sama sekali sehingga enggak ada kesempatan bergantung sama siapapun kecuali yo dhewean gitu. Artinya ayo nalurinya jangan gitu. Nalurinya kita bisa ngapain nih? Jangan terus nek bergantung ki siji wae wis, Kanjeng Nabi pun.
Tapi ya aja ngrepoti Kanjeng Nabi kon makani aku. Kanjeng Nabi utangnya akeh piye. Aja ngono ya ngrepoti Kanjeng Nabi. Ayo belajar jadi mandiri. Difikir, masalah banyak dan gak hanya kamu yang punya masalah. Kabeh duwe masalah. Piye cara apa sebenarnya bertahan survival mangan. Simple toh. Pertanyaan berikutnya, itu mangan saka ngendi? Oke, kowe nyambut gawe, nek ra ono sambut gawe nandur dhewe, nek ra ono nyolong. Nek kowe gelem diantemi tanggamu misalnya dihitung resikonya gimana. Ini bukan masalah yang maksud saya gini. Ojo njuk kowe menggantungkan ning aku. Aku ki bukan membagi keamanan pada dirimu. Aku membagi keresahan pada dirimu ki. Tugasku ki agar kowe cerdas, berpikir, ayo cari jalan keluar. Nek kowe bingung dhewe, kumpul sama teman-teman. Nek kowe ra iso ngelit, ngetutke. Kan gitu, enggak apa-apa ngetutke. Karena apa? Kamu akan punya tugas di situ. Nek kabeh leader yo salah. Kabeh leader yo sapa sing dipimpin kan gitu. Oke. Kejenengan tadi jadi pemimpin itu susah banget, Mas. Ora usah pemimpin bangsa wis. Kuwi mimpin awakmu dhewe. Resolusi tiap tahun misalnya. Tahun ini saya akan rapi misalnya. Bar kuwi ya apa sebenarnya ra tau ditampa misalnya usahamu kurang. Terus kan maksud saya begini. Kalau Anda ngomong terburu-buru, di sisi lain Anda ngomong gimana kok tidak cepat menyejahterakan rakyat, itu kan juga berlawanan, Mas. Gue pengen cepat sejahtera, neng ora pengen cepet dhek berbuat, kan gitu. Terburu-buru. Terus kemudian mesti ono sing ngomong, nek engko lambat, ora obah-obah iki. Kapan mlakune? Salah kabeh. Dan gini, kita harus cari pemecahannya gimana? Sebenarnya pemecahannya itu intrinsik dalam sistem. Nek kowe paham demokrasi, ngopo pentingnya belajar konsep. Kita masuk ke demokrasi ini tidak ada pilihan. Kowe lahir wis sistem negarane kok ngene, kowe duwe KTP, gelem ra gelem melu permainane. Oke. Permainan itu gimana sih permainan demokrasi? Dan jangan lupa loh, demokrasi itu permainan sing dibuat oleh manusia. Ana permainan sing gawe Tuhan sing jenenge urip. Sebelum ada negara, manusia hidup. Sebelum ada pemerintah, manusia hidup. Artinya jangan menggantungkan pada pemerintah maupun negara. Nek urusan urip apa sebenarnya? Mangan, urip. Nalurinya gitu, balik lagi. Gini mekanismenya. Kenapa kamu punya pilihan tiap 5 tahun sekali? Karena butuh ada yang namanya pemimpin. Pemimpin itu apa sih gunanya? Untuk mengambil keputusan. Rakyat setelah itu sebenarnya, kue wis tidak dalam tanda petik bukan tidak boleh membantah dan tidak boleh ngeritik ya. Tapi kue arah negara itu wis tergantung pemimpinnya. Mungkin kamu tidak setuju, mungkin kue setuju, tapi rule of the game-nya gitu sudah. Kebetulan kita kayak gitu itu. Makanya penting banget sing jenenge 5 tahunan. 5 tahunan nyoblos itu loh. Nasibmu dibeli oleh 100.000 itu harganya mahal banget itu. Karena kemudian dia punya hak untuk menentukan resources itu tadi. Iki wis ono masalah berikutnya. Kowe wis milih bener mikir tenanan lewat KPU ora ngerti metune piro. Iki sesuai KPU mangkel karo aku ket wingi aku ngomong ngono. Soalnya itu nadi gelap itu. Nadi gelap. Maksudnya enggak pernah kita punya asumsi bahwa KPU pasti beres. Ora ngerti wae dolanane kan. Wong ngono kok pilihan suarane medun ki yo piye kedadene kan ora masuk akal. Ra sida milih minus ngono juga kan karepe wonge ditung minus iki berarti kurang suarane kan gak masuk akal iku. Artinya perlu transparansi juga di KPU. KPU wingi golek goro-goro sithik. Saiki njuk balik backtrack meneh. Aku yo kenal karo wong KPU. Aku tahu ngomong karo ketua KPU sing saiki wis dipecat iku. Sing saiki wis ora di apa jenenge ora menjabat meneh. KPU perlu transparan. Ewangono masyarakat untuk memilih dengan baik dan benar. Oh setuju. Lagi-lagi pemimpinnya setuju, terusane mbel. Kenapa? Karena sudah ada kaplingan di situ. Wis ana mbuh apa deal-deal dan segala macam lah. Oleh siapa? Oleh para yang bermain di situ. Balik lagi. Artinya gimana? Yang perlu kamu tuntutkan adalah nomor 1, kamu
perlu menuntut transparansi dari keputusan itu. Oke, kowe duwe hak memutuskan, itu dilindungi oleh sistem. Kowe berhak keputusan, ra iso ngopo-ngopo kowe. Ning ngritik oleh. Ngritiknya agar jangan ngritike asal benci. Kowe kudu ngritike apa berdasarkan data, fakta dan pemikiran yang jelas. Gimana untuk mendapat data, fakta dan pemikiran yang jelas kalau dia transparan keputusannya kenapa? Keputusan A karena gini analisanya. Keputusan B karena gini. Jadi ada beberapa keuntungan dengan transparansi itu. Masyarakat bisa ikut bantu kalau ada kekurangannya. Oh bahayanya apa lagi? Bahayanya panganannya jadi beracun ki. Oke, masyarakat melu ngawasi agar makanannya tidak beracun. Seharusnya pemerintah, menurut saya ya, seharusnya pemerintah ketika membuat keputusan jangan dipek dewe resiko dan prestasinya. Ini membangun bangsa, kita diajak ikut serta dong. Kowe ngomong wae, "Gilo, tujuanku ke sini ada resiko kayak gini." Masyarakat bantu dong. Yo, bantu awasi yo, bantu nonton yo. Ki, nggon laporane nek ana penyimpangan. Saya yakin do gelem ngewangi kabeh. Mahasiswa ngene iki paling rajin mesti ngintipi, oh kayak nyolong kayak gini nyolong mesti kayak nyolong. Apalagi zaman sekarang. Wong Nepal aja bisa milih pakai Discord kok. Gelem ra gawe ngono kuwi Indonesia. Menarik, soal itu menarik banget itu. Karena saya melihat problem terbesar di Indonesia adalah kita tidak tahu kenyataan. Kita tidak tahu situasinya seperti apa. Situasinya dibuat oleh buzzer, dibuat oleh berita. Contoh terakhir misalnya nih. Ketua KPK ditanyain, "Gimana? Apakah dengan kasus haji ini Anda akan memeriksa ketua PBNU?" Jawabnya normatif jawabnya. Ya kalau dibutuhkan ya nanti pasti kita tanyain. Metu beritanya apa? KPK akan menginterogasi ketua PBNU. Rame lah. Ini framingnya siapa? Duh, Anda mau nyalain apa namanya? Media massa. Mereka butuh clickbait, Cuk. Dites kok kono. Wong cah-cahku produksi video kayak tak senani sok-sok clickbait-e rodok parah ya. Aku nong handshot kayak tak seneni gara-gara clickbait-e parah. Aku didepi karo Gibran. Ternyata tidak setuju. Ora ono kalimat ning jerone ngono ki asu ki. Iki meng clickbait pengen golek viewer ngono mangkel banget aku. Sekarang sudah agak insaf mereka. Dari saat durung gawe videonya iki oleh ramas ngene iki oke lumayan, isih lumayan. Loh, ini kita tuh punya banyak kepentingan. Padahal aksi itu selalu datang dari situasi yang kita pahami. Benar enggak? Salah data pasti salah aksi. Salah data pasti salah keputusan. Problem kita nggak tahu datanya itu gimana Indonesia. Mau data ijazah, ojo data ijazah. Wingi Kementerian pira wae sing ra gelem buka datane. Dan logikanya menunjukkan bahwa IQ-nya memang mohon maaf 2 digit paling mingan. Ini datanya tidak kita buka ke masyarakat agar tidak meresahkan masyarakat. Justru kowe nutupi kuwi dadi resah. Karena apa? Karena yang keluar adalah prasangka, ya toh. Kamu berpikir itu hanya soal data, tapi yang terjadi adalah fitnah. Kowe gawe wong dosa sak akeh banget lho, jelali lho. Kowe pejabat-pejabat sing nutupi data, itu kamu membuat fitnah di pikiran masyarakat. Enggak cuman elek nggo Indonesia, elek nggo nasib akhiratmu. Paham? Sorry saya agak melebar-melebar. Kesempatan curhat aku soalnya. Aku kesel. Curhatnya lanjutin lagi aja Mas. Tadi tadi lali aku pertanyaanmu. Sebenarnya? Pemerintah buru-buru, intinya itu tadi ya. Sudah paham ya? Jadi pemerintah kuwi angel. Nek kecepetan ngomong buru-buru, nek kelambatan ngomong kok ra kerja. Nasib pemerintah ki sing paling parah ki Gibran. Jajal wis. Dek ngopo wae mesti disalahke karo masyarakat. Si opo wae disalahke? Meneng salah, ngomong salah, mesem salah, merengut salah, salat dianggap dilat Tuhan. Wis opo wae salah. Asline aku ya mesake. Ya asline mesake pada posisi itu. Tapi yo piye yo.
Kau tahu, do ngece kabeh. Aku nek yo piye yo. Aku juga nek ngomong kemudian penuh kasih sayang yo ora. Gini. Gibran. Semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Ngono lho. Buktikan itu salah. Jangan malah 36 wong ning mburi kuwi lho hati-hati. Aja dolanan ngono kuwi to. Kuwi elek untuk masa depan bangsa Indonesia. Apapun tujuannya. Kowe tok backing saka ngendi aku paham, tapi aja ngono kuwi to kelakuane. Gini, kita tuh 300 juta penduduk Indonesia iki cuman enggak kita turunkan target pemerintah, enggak usah menyejahterakan bangsa. Angel ketoke yo. Terlalu tinggi, KPI-nya terlalu tinggi. Kita turunkan KPI-nya. Ayo pemerintah, Gibran dan pemerintah, ayo gini targetnya gini aja. Jangan biarkan rakyat Indonesia sakit, lapar, ora iso jenenge maam anake. Wis kuwi wae. Wis ora perlu makmur. Wis ora perlu kudu duwe motor kabeh, duwe Bentley, ora perlu. Ora perlu motore telu. Ora apa-apa nyicil bulanan, semengis-semengis ora apa-apa. Ning mangan tiap dino tidak susah. Kuwi wae targete kuwi wae, rasa ado-ado. Ya wis minimal lah nek ora iso mangan modern kok. Minimal mata. Udah itu aja. Kita turunkan targetnya gitu ya. Nah, jadi 19 lapangan pekerjaan enggak jadi. Apa? 19 lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan. Iya, batalkan. Kowe iki percaya apa kowe iki awal iki? Piye to? Tapi jangan lupa juga, kau pikir itu keluar dari kepalanya sendiri juga. Paradoks loh. Nek kowe nganggep dek pahpoh, terus mampu melakukan kalkulasi itu, piye piye paradoks kowe utekmu piye Jal? Metu angkane iku saka ngendi? Pecotot 19 juta, pecotot ngono cangkeme ngono. Berdiutangi kancane 19 juta kali 19 juta cangkeme metu 19 juta ngono. Pasti ada di belakangnya yang ngomong. Bisa jadi dia cuma jadi boneka dari yang di belakangnya yang sing pekok asline nang burine iku ya iso wae kan gitu kemungkinannya. Dan saya enggak suka maksudnya gini, kita ini berprasangka demi berprasangka. Tapi kalau mau action opo juga wong dhewe ora ngerti apa-apa kok. Mbok dikandani masalahe. Mbok dikandani angele kaya ngopo. Pak Prabowo, saya yakin masyarakat akan mendukung Anda kalau kita tahu apa yang Anda kerjakan. Kan gitu. Apa yang Anda hadapi? Apakah Anda melihat Indonesia? Coba bayangkan. Aduh, ora iso ngomong aku rono. Apa namanya? Angel banget yang jelas karo kowe. Cok, matane rupet Indonesia iki. Artinya aku cuma ngomong begini, bahwa kita perlu nek aku ngomong sabar ora sabar juga iki. Tapi nomor 1 jangan lupa bahwa survivalmu yang paling penting. Ngono ya. Nomor 2, ayo action dari data yang benar. Wes gue. Nek sekarang gini, kalau data tidak pernah benar, waktunya adalah itu. Kalau Nepal menggunakan Discord untuk memilih, menurutku mencolot gue. Kita butuh ada platform yang universal untuk menyampaikan realitas yang sebenarnya. Realitas sebenarnya itu gimana? Realitas sebenarnya itu gini konsepnya. Satu orang itu hanya berhak bercerita realitas dia. Kowe ra iso ngomong atas nama liyane. Ra ono sing mewakili kowe. Kecuali ahil balik bapakmu iso ngomong. Tapi kalau orang dewasa semua hanya berhak ngomong realitasnya. Tapi kalau kita semua ngumpulin realitas bersama, pasti ada most probable reality ini. Realitas yang paling mungkin dikumpulkan oleh semua orang ini. Nah pertanyaannya adalah gini, sapa sing nglumpukke? Nek sing nglumpukke wong liya, kuwi ya masalah meneh, ya nek sing nglumpukke bener. Tapi modern ki ono sing jenenge AI. Kalau semua orang bercerita realitasnya, kita punya unlimited whistleblower. Kita punya cara untuk melihat dunia Indonesia dari mata rakyatnya. Mulai sekarang dipikir teman-teman muda,
Sejarah tidak ditulis oleh pemenang, sejarah tidak ditulis oleh orang kaya atau penguasa. Sejarah harus dimulai ditulis oleh para pelakunya, yaitu rakyat semua. Baru bisa kita ngomong mau kemana. Nih, corone piye? Yo ngobrol karo Jibril karo aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Sabrang, tema humaniora. Orang-orang kan macam-macam ya Mas Sabrang. Kalau beriman otomatis bermanfaat, tapi repotnya ya yang itu Mas Sabrang. Orang-orang yang udah nggak acknowledge sama yang surga, dosa, karma, tulah dan sebagainya kan ada banyak potensi untuk destruktif, eksploitatif dan sebagainya. Dan dulu aku ingat Mas Sabrang juga ada orang-orang yang altruis. Kalau altruis kan genetically aman tuh Mas Sabrang. Repotnya yang benih-benih psikopat itu. Karena kayak ujungnya tetap itu kalau orang-orang takut neraka kayaknya otomatis sudah baik lah. Repotnya kayaknya yang satu itu dari segi pikiran udah nggak terlalu percaya surga neraka, jadi ya ngapain, don't give a fuck lah sama ya macam-macam itu Mas. Dan ya itu Mas pengen kira-kira untuk mengelola orang-orang yang don't give a fuck sama itu loh Mas, sama surga dan neraka, repotnya itu jadi tetap jadi ya itu. Terus yang terakhir kira-kira bisa nggak ya Mas Sabrang ya, kayak misal kayak ada ujian masuk struktur pemerintah, oh ini benih psikopat, oh jadi nggak lolos. Oh ini lolos sih, empatinya bagus sih, oh berarti lolos. Karena kayak variabel kayak emosi itu sangat ngedrive manusia. Ya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kanca-kanca nom juga kalau mau nonton simulasinya tentang bagaimana altruis dengan yang tidak altruis, yang self itu ada di simulasi komputernya, ada di Triple One Brown nama channelnya. Triple One Brown itu bagus-bagus kalau dia bikin simulasi. Salah satunya simulasi bagaimana menyejahterakan rakyat, urusan pajak gimana. Jadi dia nggak pendapat, simulasi kalau ini gini gimana di running gitu, nanti kelihatan trennya seperti apa. Lebih mudah difahami itu daripada moco buku dawa. Saya kan generasi YouTube toh. Penak moco. Oke, ini tadi pertanyaannya kalau sudah tahu surga neraka mesti beres. Wedi surga neraka, durung tentu. Durung tentu. Dan kalimatmu mengelola orang-orang ini gimana, itu Anda mengasumsikan bahwa Anda punya hak untuk mengelola manusia lain. Nabi takon. Ndi Arbi masuk desa mau. Lagi masuk desa. B, tanggung jawabmu itu satu sama dirimu sendiri, wis kuwi. Dimanapun tempat berbuat sebaik mungkin untuk sekitar. Jadilah bermanfaat, that's it. Wong liya ana sing dilahirke Tuhan untuk dadi tidak altruis, untuk dadi penjahat, men kowe iso membuktikan bahwa dirimu tidak terpengaruh oleh penjahat. Nek kabeh apik jenenge surga. Jadi semua orang sudah punya sendiri-sendiri perjalanan hidupnya sendiri-sendiri. Negara itu seperti sebuah novel di mana semua orang punya hak untuk nulis. Nulisnya gimana dengan menjadi dirimu. Ojo mikir nek gue jadi presiden ngono lagi mikir kesejahteraan rakyat ngono rada ora apa-apa. Nek kowe werung sejahtera mikir awakmu dhewe sik. Tidak mungkin Anda memberi minum kepada orang lain kalau tekomu kosong. Ra mungkin kowe ngajari wong nek utekmu ora ono isine, ra mungkin kowe membantu orang kalau kamu tidak punya sumber dayanya. Makanya bangun dirimu sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk sekitar. Psikopat itu kadang-kadang dibutuhkan. Kowe golek sahabat Nabi
Sing senengane ngiket rambut punya ikat merah di apa seneng di kepalanya nek perang. Nek pikiranku kok iso rada psikopat iki, sahabat Nabi siji iku. Lali aku jenenge. Mas Helmi paling apal. Tapi psikopat ki deleh ning lapangan perang nyenengno. Ngosak asik. Kaya pitik diculuk jengono. Ngosak asik ra karo psikopat kae. Ngasih loro kudu mateni wong kafir bendino. Ada cerita seperti itu. Sampai sakit saking psikopatnya itu pengen mateni kafir, ngasih nabung kafir ning omah. Untuk dipateni bendino nek salah seperti itu. Jadi artinya gini, saya tidak akan punya jawaban bagaimana menghandle orang itu. Karena sepemahaman saya, kita bertanggung jawab utama kepada diri kita sendiri. Dan jangan pernah berpikir bahwa satu parameter itu membereskan semuanya. Orang yang takut surga neraka mesti beres. Ora. Agama itu berbahayanya adalah memberi alasan orang baik untuk berbuat buruk. Demi agama, tak pateni kowe. Memberi alasan kepada orang baik untuk berbuat buruk. Kalau salah, suwe-suwe iso salah ngono kuwi lho, iso ada apa namanya? Ada menjadi legitimasi, iso keselip, makanya akalnya harus selalu dipakai. Kemanusiaannya jangan sampai hilang. Agama itu ada yang menganggap itu adalah tujuan. Padahal agama adalah jalan. Ada yang menganggap menjabat DPR itu adalah tujuan, sehingga punya hak. Bedakan DPR dengan rakyat jelata. Mancu, aku nek kelingan iki mangkel banget deh. Koni sopo rakyat jelata nyebut yang lain rakyat jelata, pengemis suara we. Oh, tapi iso ngomong ngono deh. Saya bukan pengemis, saya bayar kok. Saya bayar, beli saya suara. Pembeli suara kok. Masalahnya masyarakat kok mudah dibeli suaranya. Gini, bagaimana menghadapi orang itu? Gini aja. Kalau orang psikopat, orang yang pengen menginjak orang, dia butuh ada yang diinjak. Jangan mau jadi orang yang dianiaya. Ngono wae. Simple. Kalau dia sudah mulai ngide-ngide kowe, gah ora rasah konco. Gini, contohnya gini sederhananya. Kowe mangkel pada sebuah tokoh, seorang tokoh, sebuah meneh. Kowe mangkel pada seorang tokoh DPR misalnya atau sapa ngono. Kowe nek ketemu dhek buang muka wae wis. That simple. Kuwi nek wong setiap di semua jalan melakukan itu, duit rano gunane lho. Karena uang tidak bisa membeli respect. Uang nggak bisa membeli penghormatan. Kue mangkal rodai tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dilindungi hukum, duitnya akeh banget. Masa ono hukum membuang muka, apa sebenarnya dilebok ke penjara. Podo wingi apa ono undang-undang sing masuk akal kuwi. Perbuatan tidak menyenangkan. Loh, kue urip yang ya menyenangkan untuk uripku kowe. Rumangsane ana kowe ya ora menyenangkan. Kuwi perbuatan tidak menyenangkan kuwi yo pasal karet asu. Tidak menyenangkan matane. Delok rupamu ya ora tidak menyenangkan wisan. Aku yo bisa jadi alasan semua itu, oke. Tapi menurut saya pengen mengembalikan lagi. Dari sini tadi ada pintu satu ilmu sangat penting. Jangan lupa mana jalan, mana tujuan. Podo kayak mau, eling lan waspada. Mana jalan, mana tujuan. Kue kuliah, kue bukan tujuan untuk lulus. Lulus kuliah kue ngelumpukke gaman. Tujuannya untuk bermanfaat di masyarakat. Nek wis kuliah wis iso bermanfaat apik. Kue sugih, kue duduk tujuan. Kue jalan agar kamu bisa memanfaatkan uangmu untuk whatever mimpimu lah. Ono sing duitnya sugih banget karena anaknya mati leukemia terus bikin yayasan leukemia agar tidak ada banyak anak leukemia lagi. Bagus, kekayaannya adalah jalan. Pejabat adalah jalan bukan tujuan. Nek kowe ndelok pejabat petentang-petenteng uteke wis ora beres mesti. Karena dia melihat jabatan adalah tujuan bukan jalan. Mesti dia tidak akan membanggakan posisinya, tapi membanggakan hasil karyanya. Itu cara berpikir sing bener. Karena bedanya tujuan karo jalan. Itu juga dengan agama. Wong soleh wedi surga neraka itu duduk apa? Tujuan, kuwi jalan untuk mencapai penyadaran untuk luwih apik ning ngarepe. Dan semua yang kamu lakukan seperti itu sebenarnya proses mencintai diri sendiri. Cuman diri sendiri yang mana? Diri sendiri yang ada di masa depan. Paham maksudku ya? Kowe mengalami sakit hari ini untuk mencintai dirimu yang masa depan. Ngopo do gelem demo? Emang penak demo? Loh penak bojo. Karena mencintai Indonesia di
masa depan, pengen Indonesia lebih baik. Bayangno Kanjeng Nabi, seumur hidupnya tidak ngambil senengi karena mencintai umatnya di hadapan Tuhan. Betapa painnya semua diambil. Jadi oke, jangan lupa mana tujuan, mana jalan. Jalan boleh menderita untuk tujuan di masa depan. Mari kita cintai diri kita, mari kita cintai bangsa kita, bahwa yang kita lakukan setiap hari tidak begitu enteng. Iya, sudah 30 tahun lebih, itu hal yang mudah, tidak. Karena kita mencintai Indonesia yang kita impikan, karena kita mencintai masa depan kita, bahwa kita kudu tirakat saiki, wong Jawa jenenge wong Jawa kudu ra wedi sing jenenge tirakat. Tirakat karena kita mencintai, kita bersama. Bi, kamu di sini itu adalah tirakat untuk kita semua. Rajin banget munggah, kamu rajin belajar, banyak bertanya, sip, lebih dipakai lagi akalnya, terus aku orang ngomong akal lek, ini tadi berproses, dan dia juga ngambil dari pelajaran-pelajaran yang dulu kok, ketika ngomong altruis, ketika kesimpulan-kesimpulan ini ngambil dari dulu, tapi ngolah terus. Yang pengen saya sampaikan sekarang adalah boundary yang jelas, batas yang jelas. Yang primer adalah dirimu, karena dirimu sing gawe Gusti Allah. Yang primer adalah dirimu. Nomor 2 adalah keluargamu. Setelah itu tetanggamu. Bayangkan semua Indonesia berpikir seperti itu, akan ada kekuatan yang muncul dengan sendirinya. Karena setiap orang memikirkan tetangganya juga memikirkan dia, dan seterusnya. Inilah Indonesia yang kita harapkan di masa depan. Indonesia gotong royong. Ngono ya. Wis piye? Wis wengi bi. Turu bi aja dilamunke. Iki aku seneng karo arek-arek iki sing teko sekarang mak iyah nom-nom kabeh. Jangan dengarkan kalau ada yang ngomong mak iyah tidak aksi. Mak iyah kui aksi dengan caranya sendiri-sendiri. Karena semua aksi datang dari pikiran dan gagasan. Tanpa pikiran dan gagasan, aksinya hanyalah alat dari pikiran orang lain. Dan Indonesia dan mak iyah adalah alat dari mimpi Indonesia masa depan.